Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan melanjutkan di materi yang kedua, ya, di mata pelajaran sistem pneumatik dan hidrolik IKD 3.2, yaitu memahami konsep fluida pada sistem pneumatik hidrolik. Kemudian 4.2-nya yaitu mempraktikkan konsep fluida pada sistem pneumatik. Di awal di pertemuan pertama kita sudah belajar tentang macam-macam jenis fluida, ya, yaitu di sistem pneumatik fluidanya yaitu fluida udara atau gas. Kemudian di sistem hidrolik yaitu memanfaatkan sistem fluida gas cair, ya. Nah, sekarang kita akan lebih memahami tentang konsep fluida pada sistem pneumatik. Ya, mata pelajaran ini ditujukan kepada jurusan Teknik Mekanik Industri, yaitu di kelas 12. Ya, TMI 1, 2, dan 3 di SMK Teksar, Klari, Karawang. Dengan pengajar Bapak sendiri yaitu Rohman Sofyan, sarjana teknik. Dengan KD-nya, mohon maaf ya, di KD 3.2 dan 4.2. Oke, tujuan pembelajaran, ya. Sebelum kita belajar tentang memahami konsep fluida, ya, kalian harus harus tahu ya tujuan akhir dari pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama adalah secara didik secara diskusi paham tentang kelebihan dari sistem pneumatik dan hidrolik. Jadi kelebihan maupun kekurangan dari sistem pneumatik dan hidrolik. Yang kedua yaitu paham ya tentang kekurangan sistem hidrolik. Kemudian yang ketiga yaitu peserta didik secara diskusi paham tentang hukum fluida dan penggunaan media fluida untuk keperluan mekanik. Kemudian peserta didik secara diskusi paham tentang konversi satuan ukur dalam sistem pneumatik hidrolik. Oke. Kemudian kelebihan dari sistem pneumatik adalah yaitu fluida kerja mudah didapat dan ditransfer, ya. Jadi kelebihan sistem pneumatik itu fluidanya ya mudah didapat karena udara itu banyak sekali di lingkungan kita. Kalau misalkan coba bayangkan kalau misalnya nggak ada udara, ya berarti nggak ada kehidupan dong. Oke, dan ditransfer, ya mudah ditransfer karena di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang sifat-sifat fluida, ya. Fluida gas atau udara, ya, yaitu bisa menempati ruangan. Kemudian dapat disimpan dengan baik, ya, bersih dan kering. Artinya kelebihan dari sistem pneumatik itu ya bersih dan kering. Jika terjadi kebocoran, ya tidak kotor, ya, karena udara, ya, dan kering. Nah, artinya tidak basah, tidak berceceran, ya. Jadi itu kelebihan dari sistem pneumatik. Kemudian tidak peka terhadap suhu, tidak peka terhadap suhu. Kemudian aman terhadap kebakaran dan ledakan, ya, karena ya proses produksinya memanfaatkan udara, ya, jadi aman terhadap kebakaran dan ledakan. Kemudian tidak diperlukan pendingin fluida, ya, artinya pendinginannya itu tidak diperlukan, ya. Kemudian sederhana dan murah, ya, murah karena terjangkau udara itu dapat diproduksi di mana saja. Itu adalah kelebihan dari sistem pneumatik. Dan di sisi lain ada kelebihan, kekurangannya pun ada di sistem pneumatik, ya. Tadi kelebihannya kita sudah mengetahui, sekarang kekurangan dari sistem pneumatik yaitu yang pertama adalah ketermampatan. Nah, kemudian gangguan suara, bising, ya. Karena tadi ya ada ada udara buang, nanti di sistem pneumatik itu ada udara buang, sehingga menghasilkan kebisingan, ya, berisik. Kemudian kelembaban udara, nah, ini kelembaban udara, ya, ini kekurangan, ya, kelembaban udara.
sehingga udara itu harus diproses produksi ya, yang tanpa ada kelembaban. Karena kalau misalkan kelembaban ini terjadi, maka komponen-komponen sistem pneumatik pun akan cepat rusak. Kemudian bahaya pembekuan ya. Kemudian kehilangan energi kalor. Kemudian pelumasan udara bertekanan ya. Gaya tekan terbatas. Itu adalah salah satu kekurangan dari sistem pneumatik. Jadi gaya tekanan terbatas, artinya sistem pneumatik ini tenaganya itu terbatas, tidak mampu mengangkat material-material dengan volume besar, dengan beban yang besar. Itu adalah kekurangan dari sistem pneumatik. Oke, selanjutnya yaitu perbedaan sistem pneumatik dengan sistem hidrolik. Ya, walaupun kita pembelajaran kita akan lebih mendalami tentang sistem pneumatik ya, karena sistem hidrolik kita akan bahas nanti di pertemuan di mata pelajaran di sistem hidrolik ya. Oke, perbedaan sistem pneumatik dan hidrolik yaitu pada fluida kerja. Nah, sistem hidrolik menggunakan fluida cair bertekanan, sedangkan pada sistem pneumatik menggunakan fluida gas bertekanan. Ya, jadi fluidanya itu berbeda. Ya, seperti di pertemuan pertama ya, di macam-macam jenis fluida. Kalau sistem hidrolik menggunakan fluida cair yaitu oli ya. Kemudian di pneumatik menggunakan fluida gas bertekanan atau udara bertekanan yang dihasilkan oleh kompresor. Kemudian sistem pneumatik umumnya menggunakan tekanan 4 sampai 7 kg ya, kilogram ons per centimeter kubik. Dan menghasilkan output yang lebih kecil daripada sirkuit hidrolik. Ya. Kemudian udara bertekanan memiliki resistensi atau tahanan kecil terhadap aliran dan dapat dijalankan dengan lebih cepat daripada tenaga hidrolik. Ya, kemudian sistem hidrolik sensitif terhadap kebocoran minyak, api dan kontaminasi. Sedangkan udara bertekanan tidak. Artinya itu perbedaannya. Jadi sistem hidrolik itu sensitif terhadap kebocoran. Ya, sedangkan sedangkan pneumatik ya tidak. Bahkan sistem pneumatik itu memiliki udara buang. Dan sistem hidrolik nggak boleh ada kebocoran. Kemudian udara bertekanan dihasilkan oleh kompresor yang umumnya dimiliki oleh pabrik. Tetapi sistem hidrolik itu membutuhkan pompa. Ya. Jadi kalau sistem hidrolik itu dibutuhkan pompa, pompa untuk menghasilkan zat cair yang bertekanan. Sedangkan sistem pneumatik ya membutuhkan kompresor, ya membutuhkan kompresor sebagai udara penghasil udara bertekanan. Oke, bagian sistem pneumatik. Nah, ini adalah bagian-bagian sistem pneumatik. Nah, ini adalah ada diagramnya ya. Membaca diagram sistem pneumatik dari bawah ya. Yang pertama adalah energi supply ya, atau source. Yang kemudian yang kedua ada inputannya ya, atau elemennya ya, input signal. Kemudian ada processing ya, processing signal. Kemudian ada output, ada aktuatornya, actuating device, final control element. Ini adalah bagian dari sistem pneumatik. Kemudian sistem tenaga fluida ya. Di pertama kita sudah membahas tentang sistem tenaga fluida, yaitu sistem tenaga fluida atau fluid power system adalah suatu rangkaian pemindahan tenaga ya, atau pengaturan tenaga dengan menggunakan media perantara fluida. Tadi ya, kalau sistem pneumatik ya perantaranya yaitu menggunakan kompresor sebagai penghasil udara bertekanan. Sedangkan hidrolik yaitu menggunakan pompa ya untuk menghasilkan zat cair bertekanan. Oke, selanjutnya penerapan sistem tenaga fluida di industri. Ini penerapannya
Yaitu tujuan penerapan sistem tenaga fluida di industri antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama media kerja, yaitu working medium. Ini berbentuk penyimpanan tenaga berupa udara empat atau tekanan oli. Kemudian dengan tenaga yang tersimpan tersebut, orang dapat melakukan suatu pekerjaan. Nah, jadi penyimpanan media fluida ya, sehingga menghasilkan itu ya. Kalau di pneumatik berarti penyimpanannya yaitu di tangki ya. Kemudian kalau di hidrolik penyimpanannya itu bak, berbentuk bak reservoir ya. Kemudian yang kedua ada otomatisasi ya, automation dengan ukuran pak atau dengan oli dan dikendalikan dengan sensor fluida. Nah, dapat bekerja secara otomatis. Artinya di zaman sekarang itu sistemnya sudah menggunakan otomasi dengan menggunakan sensor. Ya, contohnya nanti kita di pertemuan selanjutnya kita akan coba praktek ya di sistem pneumatik yang menggunakan sensor-sensor. Ya. Oke, penerapan sistem tenaga fluida ya. Ini yang di bidang manufacturing ya. Penerapan sistem tenaga fluida ya. Di bidang manufacturing ada drilling, ada turning, ada milling, ada forming, ada finishing. Ya, itu di bidang manufacturing. Kemudian di bidang material handling ya ada clamping, ya ada mesin shifting, ada positioning, ada orienting. Ya, kemudian penerapan di umum ada packing, ada feeding, ada metering, ada transfer of material. Kemudian di pertahanan kemiliteran ya ada alat angkat, alat pemutar senjata. Ini adalah penerapan sistem dengan menggunakan tenaga fluida, baik fluida cair maupun tenaga fluida udara. Ya, di bidang manufacturing, handling, di umum ataupun di pertahanan atau kemiliteran. Oke, selanjutnya penyimpanan atau pengurusan fluida. Ya, fluida ini harus disimpan. Ya, untuk fluida cair atau liquid, oli, ya, perlu disimpan pada tangki atau disebut dengan tangki oli yang bersih, bebas dari debu atau kotoran lain. Disimpan pada lokasi yang teduh, jauh dari api dan tertutup rapat. Ya, jadi tangki untuk fluida cair ini harus tertutup rapi, jauh dari api. Karena sifat oli itu sendiri ya ketika panas maka harus dijauhkan dari api dan tertutup rapat ya, nggak boleh ada kebocoran. Karena kalau bisa terjadi kebocoran ya nanti ruangannya pun akan kotor. Dan fluidanya pun ini ada jenisnya ya. Untuk sistem hidrolik biasanya menggunakan oli ya dengan SAE 10W63. Oke, untuk fluida gas atau udara disimpan pada tangki udara di lokasi yang bersih, bebas debu, teduh dari panas dan hujan. Digunakan tangki udara yang harus dikeran atau didran, yaitu bebas dari air ya pengembun yang ada di dalam tangki. Ya, artinya untuk penyimpanan zat gas udara disimpan pada tangki udara di lokasi yang bersih, ya bersih bebas dari debu. Karena kalau misalkan makanya nanti sebelum dimanfaatkan gas yang tekanan udara yang bertekanan ini ada komponen sebagai filter ya, sebagai proses produksi udara yang baik. Tuh, artinya nanti ada filter, ada regulator, ada liquid ya untuk penyaring udara, sehingga udara yang dimanfaatkan yang masuk ke komponen-komponen pneumatik benar-benar bersih ya, baik bersih dari debu, bersih dari kelembaban atau air ya. Karena kalau misalnya itu terjadi atau masuk ke dalam komponen pneumatik maka akan menghambat bahkan akan merusak komponen-komponen pneumatik. Contohnya debu. Kalau misalkan debu masuk ke komponen katup maka akan
menyumbat ya katup, sehingga katupnya tidak akan maksimal dalam buka tutupnya katup. Ataupun air ya. Air didapat dari pendinginan atau kondensasi ya, sehingga udara kelembaban ya, sehingga menghasilkan memisahkan dari udara ke zat cair atau molekul zat cair, sehingga air ini nggak boleh masuk ke komponen pneumatik ya tuh. Karena kalau misalkan air ya masuk ke komponen pneumatik, maka itu akan mengakibatkan komponen-komponen materialnya berkarat nanti, sehingga akan cepat rusak komponen pneumatik tersebut. Oke, ini adalah satuan ukur atau satuan tekanan ya pada sistem pneumatik. Yaitu ini rumusnya ya, untuk mencari tekanan hidrostatis maka didapat dari tinggi kolom zat cair ya dikali berat jenis zat cair, kemudian dikali gravitasi bumi ya, sehingga tekanan sama dengan massa jenis dibagi volume. Itu adalah satuan ukur untuk mencari tekanan ya. Oke, ini adalah satuan tekanan standar ya, ISO atau standar internasional ya, dengan satuan Pascal dan bar. Nah, ini harus kalian ingat ya, konversi satuan, karena di sistem pneumatik maupun hidrolik satuan-satuan ini amat sangat dibutuhkan ya. Jangan sampai kalian nggak paham. Yang pertama adalah 1 Pascal sama dengan 1 Newton meter persegi ya. Kemudian 1 kilovolt sama dengan 9,81 Newton. Ya, kemudian 1 bar sama dengan 105 Pascal. 1 kilopascal sama dengan 1000 Pascal. 1 bar sama dengan 100 kilopascal. Sama dengan 14,5 PSI. Ya, ini adalah konversi satuan ya dari standar internasional ya, dengan satuan Pascal dan bar. Ya, selanjutnya ya ada besaran ini adalah satuan besarannya, satuan tekanannya. Ada besaran yaitu panjang, ada massa, ada waktu, ada temperatur, arus listrik, intensitas cahaya. Ada simbolnya, kemudian satuannya. Silakan dipelajari. Ada Pascal panjang, contohnya simbolnya L, kemudian satuannya adalah meter dan seterusnya. Oke, selanjutnya yaitu satuan turunan. Ya, besarannya ada gaya, simbolnya F, kemudian satuannya Newton. Ya, ada luas, ada volume aliran, ada tekanan. Ya, contohnya seperti tersebut. Silakan dipelajari karena ini biasanya akan muncul ya ketika kalian melihat besaran satuan yang ada di sistem pneumatik, baik di komponen ataupun kalian nanti akan menghitung ya, mengkonversi. Nah, makanya satuan turunan ini ya harus kalian hafalkan. Oke, ini adalah besaran mekanik dasar. Besaran mekanik dasar ada massa, ada panjang, ada volume. Nah, contohnya konversinya ya 1 kg sama dengan tuh ya, ada ini 22.046 font atau 1000 gram. Nah, ini ada konversinya. Contohnya seperti itu. Kemudian dipanjang ini ada 1 meter, contohnya ya 1 meter sama dengan 3280 foot ya, atau sama dengan 1000 mm atau sama dengan 100 cm. Ini satuan dari panjang. Ya, 1 inci ya sama dengan dikonversi ke mili yaitu 25,4 liter sama dengan 2,54 cm. Kalau ke meterin ya berarti 0,254 meter. 1 yard sama dengan 0,9144 meter. Kemudian di volume, ya ini ada liter, ada galon, ya ada galon British, ya ada galon US di Amerika, kemudian ada meter kubik, ada inci kubik. Silahkan kalian pelajari. Ini adalah
besaran-besaran mekanik dasar pada sistem pneumatik maupun di sistem hidrolik. Besaran-besaran ini harus kalian pahami karena konversi ini selalu akan muncul ketika kalian akan menghitung ya berapa sih kekuatan angkat dari sistem hidrolik maupun berapa sih kekuatan dorong ya pada sistem pneumatik dengan acting cylinder diameternya sekian. Artinya besaran ini harus kalian pelajari. Kemudian ada konversi antara berbagai besaran. Ya, ini konversinya misalkan 1 Newton ya sama dengan 0,2248 force atau lbf atau sama dengan 0,1019 kg force. Ya, kemudian ada 1 lbf sama dengan 4,448 Newton. Nah, sama dengan 0,4534 kg pounds. Ya, kemudian ada besaran lainnya, ada din, ada fons. Ya, silakan kalian konvensi besaran ini kalian pahami ya dan kalian pelajari. Nah, itu adalah materi-materi ya memahami konsep fluida pada sistem pneumatik dan sistem hidrolik. Silakan kalian pelajari ya lebih mendalam ya, tentang konsep fluida pada sistem pneumatik dan hidrolik. Sekian materi di pertemuan yang kedua yaitu di kompetensi dasar 3.2 memahami konsep fluida pada sistem pneumatik dan hidrolik. Selanjutnya kita di pertemuan berikutnya kita akan lebih mendalam lagi ke komponen-komponen pada sistem pneumatik. Apa sih komponen-komponen yang diperlukan pada sistem pneumatik? Kemudian nanti juga kita akan lebih setelah kita mempelajari komponen, ya kita harus tahu dulu jenis-jenis dari komponen, kemudian simbol-simbol komponen, kemudian kita akan merangkai. Setelah komponen kita akan merangkai sistem-sistem pneumatik di trainer. Ya. Yang bisa Bapak sampaikan di pertemuan kedua, ya. Kalaupun kalian nanti ada pertanyaan, silakan kalian bertanya di blog Bapak ya, yaitu di blogger Rohman Sofyan st ya .blogspot.com. Yang bisa Bapak sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.